Di konten kedua ini saya ingin membahas tentang berita yang sedang berkembang pesat, baik di sosial media dan juga di portal berita lainnya, yakni tentang Lingard. Bukan tentang performance Lingard, tapi tentang status Lingard sebagai pemain Manchester United dan tentang masa depan Lingard sebagai pemain Manchester United. Apa sih berita tersebut? Cukup mengejutkan bagi saya, karena di berita-berita yang saya baca tersebut mengindikasikan bahwa waktu Lingard sebagai pemain Manchester United hanya tinggal beberapa bulan lagi. Ini adalah perasaan saya, ya, insting saya, naluri saya. Kenapa? Karena yang pertama, dari berita tersebut yang saya pelajarin, bahwa setelah berdiskusi dengan manajemen MU, Ole Gunnar Solskjaer memutuskan untuk tidak mendaftarkan nama Lingard sebagai salah satu dari 23 pemain yang didaftarkan ke Premier League untuk berkompetisi di sisa musim English Premier League musim ini. Saya kira nanti itu juga akan dilakukan untuk Europa League, untuk pertandingan-pertandingan di Europa League. Kalau Piala FA memang MU masih akan bermain lawan Liverpool, tapi saya kira sulit bagi Lingard untuk tampil dalam pertandingan tersebut. Itu adalah pertandingan besar. Penting juga bagi MU untuk bisa lolos, melaju sejauh mungkin di Piala FA. Jika bisa juara ya bagus. Walaupun memang kita tahu targetnya di Manchester United kan untuk bisa finish di top 4 agar bermain atau bertanding di UEFA Champions League musim depan. Mereka tersisi kan musim ini di fase grup di UEFA Champions League. Grup neraka itu. Oke, so Lingard sudah tersingkir sekarang dari Manchester United. Selain tidak didaftarkan, memang Ole Gunnar Solskjaer juga ingin agar Lingard ini dipinjamkan ke klub lain agar ia mendapatkan menit bermain. Jadi ia coba membantu juga Lingard. Ada beberapa klub yang berminat, Sheffield United, yang mengejutkan lagi Tottenham Hotspur, Internazionale Milan, ya, dan juga ada Real Sociedad. Tapi yang uniknya, yang saya telusurin beritanya, ternyata Lingard ini menolak. Ia tidak ingin dipinjamkan ke klub lain. Terus bagaimana? Ia juga tidak didaftarkan Manchester United untuk bermain di sisa pertandingan English Premier League dan juga nantinya pasti seperti yang tadi saya jelaskan di pertandingan-pertandingan Europa League. Ini kasusnya mirip seperti Mesut Ozil. Ozil juga sama kan, tidak didaftarkan di Europa League kemudian di Premier League. Tapi bedanya adalah Lingard ini sebetulnya adalah pemain yang masih diincar oleh banyak klub. Kan Ozil ini kan masih teka-teki tuh, dia akan kemana? Akhirnya ia tidak gabung ke klub besar lainnya yang berada di Eropa, ia memilih Fenerbahce di Turki. Tapi Lingard ini masih punya peluang untuk bermain bagi klub besar lainnya. Ya, saya bilang klub kuat lah, masa Tottenham Hotspur klub besar. Arsenal dong klub besar ya, MU klub besar, Liverpool klub besar. Faktanya kan seperti itu. Ini sebetulnya adalah pemain yang bisa bermanfaat bagi Ole Gunnar Solskjaer karena ia bisa bermain di beberapa posisi. Penyerang sayap sebelah kiri, penyerang sayap sebelah kanan, attacking midfielder. Tapi persoalannya bahwa Lingard tidak bisa meningkatkan performanya. Memang musim lalu ia terus diberikan kesempatan oleh Ole Gunnar Solskjaer. Tapi akhirnya musim ini tampaknya Ole sudah final decision bahwa ia tidak ingin memasukkan lagi Lingard. Yang pertama tadi tentang performanya yang tidak bisa meningkat dibandingkan rekan-rekan yang lain yang berada di posisi tersebut. Kedua, karena MU kedatangan pemain baru, Amad Diallo. Belum lama ia bergabung ke MU, betul kan? Diallo juga bisa bermain di sektor wing sebelah kanan, juga bisa bermain sebagai penyerang. Dan saya perhatikan pada saat ia bermain bagi Atalanta sebagai pemain pengganti, saya lihat cuplikannya karena saya tidak menonton game Atalanta, saya lihat cuplikannya lagi, ada di YouTube, teman-teman juga bisa lihat cuplikan pertandingannya. Dan juga pada saat ia bermain bagi Atalanta di Champions League lawan Midtjylland, ia bermain di posisi attacking midfielder. Nah, ini juga unik pemain ini, artinya ia bisa bermain di beberapa posisi. Dan tampaknya Ole akan memberikan peluang bagi Diallo untuk main bagi Manchester United senior team musim ini. Kita tidak tahu apakah itu nanti di Premier League atau mungkin Europa League. Feeling saya, ia akan diberikan kesempatan nantinya di Europa League atau di pertandingan Premier League lawan tim papan bawah. Lawan siapa? Bisa juga nanti lawan Sheffield United. Kan setelah Piala FA ini MU akan lawan Sheffield United. Nah, bisa juga nanti Diallo diberikan kesempatan tampil dalam pertandingan tersebut karena MU akan lawan tim yang berada di zona degradasi. Yang mencetak gol saja sulit, apalagi menahan tim lawan untuk mencetak gol. Dan juga ada Pellistri. Pellistri memang kabarnya akan dipinjamkan ke klub lain, tapi kan belum pasti. Jika ia tetap
bertahan di MU, berarti ia juga nanti akan diberikan kesempatan bermain. Sebelumnya sih saya mendengar bahwa ia sudah siap untuk tampil di pertandingan lawan Fulham, Pellistri. Tapi ia justru sakit karena terpapar virus yang sekarang sedang mewabah. Jadi pilihannya nih sekarang nih bagi Ole sudah semakin banyak. Dan memang itu juga sudah ia lakukan musim lalu dengan lebih sering mengandalkan Daniel James dan juga Mason Greenwood, jangan lupa. So inilah sekarang kita perlu mengucapkan selamat tinggal kepada Lingard. Walaupun ya ia masih menolak untuk dipinjamkan ke klub lain. Tapi saya kira Ole juga dalam persoalan ini cukup bijak. Ia mencoba membantu Lingard agar mendapatkan klub baru dan kemudian ia bisa menunjukkan ke klub-klub lain bahwa ia masih merupakan pemain yang bisa diandalkan. Jika ia tidak ingin pindah, saya kira justru itu akan lebih menyulitkannya lagi dan bisa jadi ia nantinya ya dalam tanda kutip tidak akan laku untuk bermain bagi klub-klub lain yang bertanding di English Premier League karena musim ini saja kan ia sudah jarang tampil bagi Manchester United. Bahkan di Premier League kan ia tidak main sama sekali. Pemain yang bisa dimonitor itu ketika ia bermain di Premier League. Tapi saya perlu tanya nih dengan fans Manchester United, Bung Jas. Oke, buruan dong. Nah, bilang hello dulu. Hai teman-teman. Oke, besok kan MU melawan Liverpool. Iya. Tapi kita belum bahas tentang game itu. Kamu siap gak untuk nonton Liverpool MU? Oh iya dong, siap kalau Bung Bunder juga nonton. Harus dong ya. Sekarang saya terpaksa harus nonton setiap game MU karena Bung Jas harus saya bangunkan kalau mainnya dini hari ya. Oke, menurut kamu apa Lingard perlu stay or out? Ya kalau pemainnya nggak perlu sih lebih bagus out aja. Lebih bagus out ya. Kenapa Iya. ada pemain-pemain lain ya di MU ya? Iya kan ada lain juga, terus ada pemain baru kan. Iya, Diallo ya. Kamu Iya. suka gak sih dengan penampilan Diallo tadi kita nonton di YouTube? Oh iya saya suka, dia smart player Ya, juga. itu dia smart player teman-teman, smart and fast. Jadi pemain ini bisa nanti diandalkan oleh Ole untuk juga bisa merubah keadaan secara tiba-tiba. Ini seperti menjadi senjata rahasia dari Ole Gunnar Solskjaer, tapi segala sesuatunya tentu perlu dipersiapkan step by step. Dan yang kita perhatikan kan bahwa Bruno Fernandes sudah dekat nih dengan Diallo ya kan? Iya. Di sesi latihan yang saya dan Bung Jas nonton kan ada MU TV. Saya juga terpaksa nonton MU TV karena dia nonton. Itu terlihat jelas tuh Bruno memberikan semacam saran, ya sepertinya ia menjadi mentor bagi Diallo. Jadi inilah waktunya sekarang MU juga mulai berinvestasi dengan pemain-pemain muda. Itu sangat penting teman-teman. Dan itu juga sudah dilakukan oleh klub-klub lainnya kan. Ya jangan lupa, jangan pernah lupa ini klub Arsenal. Ya kan banyak pemain muda kan. Iya, Lihat Bung Jas itu hari bilang Arteta stay, Arsenal nanti pasti menang, betul udah menang. Iya. Tapi nanti ketemu Arsenal lawan MU ya. Silakan berikan komentar kalian, silakan juga kalian memberikan pendapat kalian apakah Lingard harus stay atau harus out. Tapi ini dari fans MU sudah tegas. Ia mengatakan Lingard stay or out, lagi-lagi ulangin. Lingard lebih bagus out. No hate, Only football. salam sepak bola.